Hai guys, kalau kalian suka video ini tolong di like, share, dan subscribe ya, supaya kalian bisa mengakses video-video berikutnya. Makasih, Tuhan memberkati. Gatot dan teman-temannya sangat penasaran sama yang namanya ilmu gaib. Sampai suatu hari, ia dan teman-temannya nekat mendatangi sebuah tempat untuk mendapatkan ilmu gaib tersebut. Kita waktu itu mandi air kembang, ya kan? Prosesi untuk menerima ilmu itu. Terus satu persatu kita dipanggil masuk ke satu ruangan, di mana guru saya sudah ada di situ. Kita kemudian dibacain mantra, terus kita disuruh minum air putih tersebut sampai habis. Karena kalau nggak habis berarti ilmu kita nggak akan sempurna. Saya pertama kali minum saya bersemangat, tapi waktu pas sampai di mulut itu rasanya memang apa ya, seperti anyir gitu ya. Setelah mendapatkan ilmu gaib tersebut, Gatot pun ingin membuktikan kehebatan ilmunya itu. Ya awal sih saya nggak terlalu yakin gitu ya. Sampai suatu ketika saya puasa lagi, kemudian tengah malam saya baca-baca lagi, dan saya melihat ada benar datang. Rupa-rupa ya, siluman ya, ada siluman buaya, ular, kemudian ada macan, kemudian ada satu sosok tinggi besar nih. Tapi emang terus terang jujur gitu kan, saya waktu itu takut dua tuh, kuntilanak sama pocong, nggak tahu dari situ ya. Kalau ada itu saya kaget tuh. Tapi kalau yang lain, apalagi yang bentuknya binatang atau jin itu ya, saya sih nyaman gitu. Sampai suatu hari, ia pun melihat keampuhan ilmunya tersebut. Ingat teman saya di Palak atau di Denwit, terus saya samperin, ya kan, ya kita berantem. Memang sejak kecil Gatot sudah dididik keras oleh bapaknya. Saya pernah ditanamkan pada orang tua saya adalah, terutama bapak saya, kalau laki-laki itu harus berkelahi gitu. Kalau nggak berkelahi itu bukan laki-laki gitu. Saya berantem, terus kemudian bapak saya juga mau lihat saya berantem gitu kan, samperin lagi. Akhirnya saya berantem, bapak saya lihat dari jauh gitu. Bukan bapaknya aja yang bangga kalau Gatot bisa berkelahi. Ibunya juga mendukung kalau anaknya suka adu jotos. Saya lagi main dengan kakak-kakak saya gitu ya. Terus kemudian digangguin sama satu anak ini. Anak itu saya kejar, saya hajar gitu kan, sampai giginya itu nggak salah ada rontok 3 gitu kan. Nah itu ibu saya ngelihat bukan marahin saya, malah dia nyalain anaknya. Perasaan saya sih ya antara bangga, senang, dan jadi merasa dibenarkan gitu loh. Melihat Gatot yang hobi berkelahi itu, wali kelasnya pun menyarankan agar orang tua Gatot membawa anaknya ke sebuah tempat untuk menyalurkan hobi adu jotosnya itu. Setiap kali kita ada session ya, atau sesi latihan, di mana kita berhadapan-hadapan dengan teman kita, satu memukul sekencang-kencangnya, satu menangkis, sampai akhirnya tuh seringkali tangan kita tuh biru. Habis itu kita dipanggil satu-satu, itu tangan kita dipegang, diusap, hilang birunya, langsung sembuh gitu. Nah di situ saya tertarik gitu kan. Sampai saya jatuh, terus kepala saya dihantam pakai konblok ya, yang segitiga itu gede, pecah, tapi saya nggak apa-apa gitu kan. Hari demi hari keingintahuan Gatot terhadap ilmu gaib semakin menggebu-gebu. Ia pun mulai mencari ilmu gaib sendiri. Guru saya pernah bilang, kamu juga bisa cari ilmu kok. Saya puasa 40 hari, terus kemudian tengah malam saya bangun, saya keluar telanjang bulat. Kemudian saya duduk di bawah pohon besar gitu kan. Kemudian saya baca-baca gitu kan, untuk manggil-manggil roh gitu kan. Baca, kemudian ya suasana berubah. Memang datang waktu itu. Saya nggak tahu apa, tapi itu pengalaman pertama saya yang istilahnya mencari sendiri gitu, ilham atau wangsit seperti itu ya. Setelah berhasil berkomunikasi dengan roh halus, akhirnya Gatot pun mulai bisa mendapatkan benda keramat secara gaib. Saya lagi pulang jalan, saya ngeliat ada sinar, saya kejar, dan ternyata itu sebilah keris. Ya karena mungkin saya juga punya pegangan tadi ya ilmu itu, sehingga hal-hal seperti itu saya bisa lihat. Gitu. Tidak hanya itu, Gatot pun mulai dapat melihat hal-hal yang aneh di rumahnya sendiri. Satu ketika lagi belajar malam-malam gitu ya, belajar sendiri di kamar, tahu-tahu itu
bluk 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 gitu kan, itu ada berjatuhan itu potongan-potongan tubuh gitu kan, terus ada kepalanya juga gitu kan, matanya ngeliat ke saya gitu kan. Ya itu saya lagi belajar, saya ngeliat sekilas cuek aja tapi gitu kan, udah biasa gitu kan. Ilmu gaib yang dimilikinya semakin hebat. Namun Gatot masih belum puas. Ia pun meminta gurunya untuk memberikan ilmu tertinggi yang dimilikinya. Ilmu yang tertinggi adalah 10 malaikat. Saya waktu itu hanya punya tujuan hidup, saya pengen jadi orang paling sakti sedunia. Terus saya bilang, wah ini berat. Kalau kamu nggak berhasil, 2 akibatnya. Akan gila atau mati. Nggak apa-apa. Kenapa? Karena saya yakin banget saya bisa mendapatkannya. Dan akhirnya benar. Ya saya bisa dapat gitu kan. Suatu hari Gatot pun memiliki kesempatan untuk membuktikan kehebatan ilmunya. Saya ngajakin adu ilmu gitu kan. Gimana adunya gitu kan. Karena saya nggak pernah menyerang gitu kan. Saya kan hanya bertahan. Gitu. Dan saya memang nggak berniat untuk menyerang orang. Akhirnya gini, ya sudah, saya duduk aja. Saya duduk sila ya. Kemudian saya baca-baca. Dia juga kesurupan macan gitu kan. Dia gitu-gitu kan, dia menyerang saya. Mental. Tapi sampai satu ketika dia lompat. Itu mengarah ke saya, belum sampai dia balik lagi. Saya sempat tertegun juga gitu kan. Wah, akhirnya saya merasa lebih, wah bener ternyata ini bener gitu kan. Saya semakin yakin lagi gitu. Walau ilmu Gatot sudah bisa dibilang hebat, namun ada sesuatu yang sering mengusik hati Gatot. Wah, ilmu saya udah lebih tinggi nggak ya? Wah, ilmu gue kalah nggak ya? Seperti itu, jadi nggak pernah merasa damai gitu, nggak pernah merasa cukup. Sampai suatu hari perkataan seorang teman Gatot membuatnya tertantang. Ya teman saya merendahkan saya, yang dengan mengatakan bahwa roh dia lebih besar daripada roh yang diri saya gitu. Kita sering memberitakan roh Tuhan lebih besar dari apa yang dia punya, tapi tampaknya dia tidak tertarik karena dia merasa kita nggak ada apa-apanya bagi dia. Dia mempunyai sesuatu kekuatan yang kita tidak punya. Sampai suatu ketika saya bicara ke dia, udahlah kita adu ilmu aja. Gue pakai ilmu yang dari gue, lo pakai apa yang dari lo lah gitu kan. Dengan ilmu yang Gatot miliki, ia pun mulai menyerang temannya itu. Namun sebuah kejadian yang mengherankan pun terjadi. Saya mulai waktu itu mempraktekkan ilmu saya mulai menyerang dia dengan menggunakan ilmu santet ya. Tapi nggak pernah kena gitu. Sehingga akhirnya saya mau mengambil roh yang ada di dia untuk ada dalam diri saya. Gatot benar-benar dibuat keder oleh temannya tersebut. Ilmu gaibnya tidak bisa menembus temannya. Gatot pun memberanikan diri untuk bertanya kepada temannya, ilmu apa yang sebenarnya ia miliki. Kalau gue punya roh yang ada dalam diri lo, gue bisa ngalahin guru-guru gue dong. Oh bisa. Bahkan lo bisa ngalahin semua dukun-dukun, semua ilmu yang ada dalam dunia ini. Hebat bener. Memang tujuan saya kan saya mau jadi orang yang paling sakti gitu kan. Lalu saya bilang gini, bisa nggak gue punya roh yang ada dalam diri lo? Oh bisa, kata gitu kan. Bisa. Caranya gimana? Caranya gampang. Gimana caranya? Ya lo bertobat, terima Yesus, kata gitu. Terima Yesus, bilang gitu. Aduh, oke deh. Teman saya bilang, oke, kalau gitu ikut ibadah. Saat akan berangkat ke tempat ibadah itu, sebuah rencana busuk pun siap dilancarkan Gatot. Akhirnya saya berniat untuk mengadu. Lebih kuat mana antara roh-roh yang selama ini menjaga saya dengan roh yang ada dalam diri teman saya tadi. Sehingga saya bawa jimat-jimat saya mau lihat gitu kan. Bagaimana tindakan mereka? Apakah mereka melawan dengan sendirinya? Apakah mereka membuat suatu keributan, keonaran dengan sendirinya sehingga akhirnya ibadah itu berhenti? Dan ternyata setiba di tempat ibadah itu, Gatot tiba-tiba merasakan sesuatu yang aneh dalam dirinya. Saya bolak-balik keluar masuk. Nah, setiap kali saya duduk itu jimat-jimat saya pegang dengan hati-hati. Teman saya bilang, ini apa nih? Ini jimat-jimat saya. Udah terbawa aja. Waduh, saya bilang,
hati-hati ya. Waktu itu saya masih menghormati gitu kan. Nah kemudian sampai firman diberitakan, pembicara tersebut berbicara mengenai roh Tuhan atau roh kudus itu lebih besar dari roh yang ada di dunia ini. Hati Gatot mulai tersentuh dan ia pun siap untuk berubah. Namun sebuah ancaman mengerikan menanti Gatot. Ketika saya berdoa, baru berucap Tuhan, belum saya mengucap Yesus, mulut saya terkunci. Ternyata roh yang dalam diri saya itu, selama ini menjaga saya itu, mereka nggak rela gitu kan. Mereka berusaha untuk menahan saya gitu. Saya terus berkata dalam hati, Tuhan tolong saya, dan saya melawan. Sehingga akhirnya badan saya dan tangan saya ini seperti ini, muter-muter seperti ini gitu kan. Karena saya menahan. Kalau saya lepas mungkin akan terjadi manifestasi di mana saya mungkin akan mengikuti gerakan macan atau gerakan yang lainnya. Sampai akhirnya ada seorang hamba Tuhan melihat saya, dia menumpangkan tangan ke atas kepala saya dan di situ saya berteriak. Sampai akhirnya hamba Tuhan itu membentak, dalam nama Yesus diam. Baru saya diam. Dan ketika saya diam, badan saya bergetar dan saya merasakan satu hadirat Tuhan. Ya setelah itu saya merasakan suatu damai sejahtera yang sangat luar biasa. Setelah ibadah itu, Gatot pun menghancurkan jimat-jimat yang ia bawa. Dan sejak saat itu, ia pun mulai dapat merasakan hidupnya berubah. Akhirnya saya terlepas, dan benar-benar terlepas. Sekali terlepas, tidak pernah terikat lagi. Tidak lagi ikatan apapun itu. Tidak ada lagi intimidasi dari roh-roh itu. Setelah Gatot bertobat, saya melihat perubahan padanya. Terutama di muka ya. Mukanya dia tuh biasanya keras, kaku sekali. Senyum itu jarang. Tapi ini, wah dia begitu bersukacita dan mukanya itu lain gitu. Lain daripada dia lebih bercahaya, gitu, lebih berseri. Saya sudah tidak lagi punya kekuatan untuk bisa melihat-lihat secara gamblang. Terus kemudian untuk bisa berkomunikasi kepada roh-roh. Kini ia dapat menikmati hidupnya tanpa bergantung lagi dengan ilmu-ilmu gaib. Bersama keluarga kecilnya, Gatot telah menemukan kembali hidup yang sebenarnya. Memang masih ada keinginan gitu ya, untuk saya kembali nonton film-film horor gitu. Terus kemudian mendatangi tempat-tempat keramat gitu. Tapi hal itu saya lawan dengan saya berdoa, dan juga ada istri saya yang menegur saya, menguatkan saya. Pak Gatot tetap setia di dalam Tuhan, dan saya tidak pernah melihat Pak Gatot kembali ke dalam dunianya yang lama. Saya mau menceritakan pengalaman hidup saya supaya setiap dari kita tidak lagi terlibat kuasa kegelapan, karena ketika kita terlibat kuasa kegelapan, kita menjadi orang yang bodoh, kita menjadi budak bukan menjadi majikan, dan kita menanggung satu resiko yang membahayakan hidup kita dan hidup orang-orang yang kita kasihi.